Dan sedangkan Tuhan telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar manusia itu berbuat baik. Bukan berarti... bagaimana dari kehendak Tuhan, mengapa dia membiarkan saya menjadi makhluk seperti ini, sedangkan dia mampu mengubah saya menjadi makhluk yang baik, yang tunduk taat kepadanya hanya dengan hitungan detik. Alasannya kenapa? Alasannya karena Tuhan ini benar-benar memilih makhluknya yang pantas untuk bersanding dengan Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan suatu petunjuk agar manusia itu tetap di jalan yang benar. Betul. Intinya kembali ke kehendak Gusti Allah. Kehendak Gusti Allah telah menurunkan Al-Quran kepada, dan di setiap agama manapun Tuhan telah memberikan petunjuk. Betul. Seperti itu. Berarti kau di sini, kau itu bukan tersesat, tapi kau malah menyesatkan dirimu sendiri. Membolak-balikan kata kehendak agar jenengan itu, dan dia bersembunyi. Kenapa Tuhan menakdirkan saya tidak gemuk? Kenapa Tuhan menakdirkan saya? Oh, saya tidak kaya. Akan tapi bukan seperti itu yang saya maksud. Kita hidup di dunia ini tujuannya yang satu. Kita itu harus menyembah Tuhan dan kita berbuat baik sesuai dengan tuntutan yang sudah Tuhan ajarkan. adanya kami ke sini ya kehendak. Akan tetapi yang saya pertanyaan, anakmu melakukan hal seperti itu, kamu membiarkan? Bukan sesat loh. Sesat lah, seorang ayah itu harusnya mendidik. Jangan menegur lah. Menegur dosa kena. Saya mau mempertanyakan padamu, kau tahu tidak kelemahan anakmu itu? Sekalipun saya tahu, saya tidak akan menjawab. Apa kau tak takut dengan siksa neraka jika anakmu berbuat seperti itu? Walaupun aku tahu kau adalah jin horin dan jasadmu yang asli telah dikubur dan ruhnya sekarang ada di alam barzah. Siksa kubur pun ada ya. Kita tidak perlu membicarakan hal yang belum kita ketahui. Alam ini, alam itu, alam sana, alam situ. Kita pikirkan saja hari ini dan masa ini. Kita ini hidup di mana? Di dunia. Bukankah dunia ini diciptakan untuk dinikmati? Saya pikir rugi bagi kita jika harus melakukan penderitaan, merasakan penderitaan berulang-ulang di dunia yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan kita bisa menggali banyak sekali kenikmatan, kebahagiaan yang sudah jelas di depan mata dan bisa kita rasakan sekarang juga. Kau hanya takut dengan sebuah ancaman siksa, ancaman hukuman di masa yang akan datang, di masa yang belum tahu itu akan terjadi atau tidak. Bahkan mungkin saja nikmat yang ada di dunia ini dan siksa yang akan kau temui nanti itu jauh lebih unggul nikmatnya. Kau bisa berbicara seperti itu karena kau tidak merasa. Dan sedangkan jasad atau roh asli darimu itu sekarang sudah disiksa. Apa kau tahu? Dan tapi dari gambaran, saya pastikan jika kau bandingkan siksa dengan nikmat di dunia, banyaklah nikmatnya. Ya, saya tahu kau adalah Colin. Kau tidak merasakan siksa untuk saat ini. Dan sedangkan ruh yang sekarang telah kembali ke pangkuannya. Otomatis dengan sikapmu seperti dengan gambaranmu, otomatis di sana dia tersiksa. Betul. Masa kita hidup di dunia masih mencari dunia? Sama saja kita hidup di sungai mencari sungai. Kuburannya, lihat, menyaksikan. Untuk menggali saya bisa, tapi untuk apa? Apa bisa menyaksikannya? Dia tersiksa. Saya tidak bisa melihat dia disiksa atau tidak. Akan tetapi dalam tuntunan atau ajaran dari apa yang aku anut sudah diterangkan
bahwasanya jika manusia berbuat buruk, maka ketika kembali kepadanya masuk ke liang lahat, maka akan disiksa. Namanya siksa kubur. Apa kau yakin siksanya sangat pedih dibandingkan nikmat yang ada di dunia ini? Tidak bisa. Kau tidak bisa memastikan itu sebelum kau merasakannya. Daripada kau rugi di dunia dan kau rugi siksaan nanti, lebih baik kau menang untung di dunia. Kau mendapatkan siksanya daripada sekarang kau tidak mendapatkan nikmat dunia, lantas kau mendapatkan siksa di alam nantinya. Dan begitu lebih baik kita mempersiapkan untuk masa depan. Bukan malah enak-enakan sekarang, tapi nanti di masa depan kita susah. Tulpo. Dan kau menganggap apa yang saya lakukan ini adalah tersesat atau menyesatkan diri? Seperti yang kau katakan. Kau menyesatkan dirimu loh. Kamu itu diberi akal, diberi kecerdasan lebih loh. Kalian jangan mengutus saya. Jangan menghakimi saya. Saya adalah makhluk yang tersesat sehingga bisa dikatakan makhluk yang hina. Saya tidak mengatakan kamu. Dia mengucapkan dan kau mengatakan itu berulang kali. Saya mengatakan kamu menyesatkan dirimu sendiri. Dan kau menganggap karena kesesatan itu saya adalah makhluk yang hina. Bukan. Siapa yang bilang Dengarkan baik-baik. Akan tetapi perilakumu dan ucapanmu itu menggambarkan kau telah tersesat. Pikirkan baik-baik. Tersesat, kesesatan, menyesatkan atau apapun itu adalah salah satu bentuk anugerah di dunia ini. Kesesatan, penyesatan, tersesat atau apapun itu jenisnya adalah bentuk anugerah. Itu jika kau berpikir. Karena kau tidak tahu setelah makhluk itu tersesat, makhluk itu akan menemui hal-hal baru dalam kesesatan itu. Hal-hal yang tidak pernah kau temui sebelumnya. Yang bisa jadi setelah dia keluar dari kesesatan itu, dia akan menjadi makhluk yang lebih baik daripada makhluk yang mengucapkan dan mengatakan bahwa dirinya adalah sesat. Baiklah, memang ucapanmu benar. Akan tetapi hal yang diawali dengan tidak baik itu berujung tidak baik. Tapi hal yang awalnya baik pasti hasilnya akan baik. Kau berkata seperti itu seolah-olah kau sudah menemui kebahagiaan atau anugerah dalam kesesatan. Apa kau sudah menemuinya? Anugerah dalam kesesatan itu adalah nikmat. Tidak. Itu jelas yang saya rasakan. Tidak. Buktinya, kau sekarang hidup. Kau bergelantungan saja. Kau tidak ada tujuan. Dan sedangkan Tuhan yang memberikan kau hidup, itu adalah Tuhan memberikan anugerah. Dalam bentuk kesesatan saya. Masya Allah. Nah itu hanya pembela. Kau tersesat kan bisa bertanya, sedangkan kau itu tidak ingin mendengarkan. Ya percuma saja kita berdebat dengan makhluk ini. Yang jelas saya mau tanyakan, apa kelemahan dari anaknya? Saya katakan jikapun saya tahu, saya tidak akan membiarkanmu mengetahuinya. Sudahlah, sekarang Percuma lah apa? mungkin percuma berbicara. Justru saya ingin mengingatkan kepadamu. Jika kau mau berhadapan dengan putri saya, pikir kedua kalinya. Saya tidak akan ikut campur dengan urusanmu dengannya. Akan tetapi saya ingatkan, dia adalah hasil perkawinan dua makhluk yang memiliki ilmu. Saya dengan ibunya. Saya berilmu tinggi. Bisa kau bayangkan jika dua ilmu bersatu menjadi satu. Apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Setiap kekuatan pasti ada kelemahan ya. Tentunya saya yakin. Jika saya berusaha, pasti ada pertolongan dari Tuhan kami. Tuhan lagi dan lagi. Tidak ada penjelasan yang masuk akal dalam pikiranku tentang alasan Tuhan ada, kenapa ada, dan untuk apa ada. Percuma aku berbicara dengan panjang lebar. Apa lagi lu makan? Ya, teman.
Saya gambarkan ilmu ini adalah ilmu dari Putri Kukura. Jika kau sanggup mengangkatnya, maka sama saja kau bisa mengalahkannya. Tapi jika kau mengangkatnya tidak lebih tinggi dari kepalanya, maka berat itulah yang harus kau hadapi. Setidaknya hanya untuk seimbang, tidak untuk mengalahkannya. Pikirkan kembali jalan. Mama. Jadi makhluk ini Loh, ini dicop, Bang? Wah, ngapa sih kok? Ngapa sih? Percuma intinya percuma, Bo. Dia selalu muter. Kan tidak mau memberitahu. Dia ya macam apa sih itu? Dia itu kayak bersembunyi di balik kata anugerah loh. Selalu menggunakan kata Kayak kehendak. 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 Pembelaannya dia doang. Saya sini ini seperti ini. Menguliknya ini mau memasukkan mana agar dia itu sadar. Tapi dengan perkataan dia ini dia itu sudah menyesatkan Sudah. dirinya sendiri. Dari prinsipnya dia selalu Dia juga sudah mengetahuinya ya, Bu ya. Sebenarnya loh. Ya mungkin informasi ini kita belum dapatkan. Nanti kita sampaikan ke Mas. betul. Seperti itu nanti kita sampaikan ke Mas. Paling tidak kita dapat informasi dari Bilo kan siapa tadi namanya ya? Saya lihat Kasentari. videonya itu. Kasentari. Iya Kak, mending sampai ke Mas Ganang paling tidak ada petunjuk mungkin berapa bisa Ya, tutup, Bu. Sudah teman-teman, mungkin sekian dari kami ya. Nanti kita langsung lanjut ke tempat Mas Ganang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, salam Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.